Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para bapak, para ibu, alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita memperoleh anugerah yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang dirangkai dengan aktivitas ta'lim kita, dan bahkan sebelumnya melaksanakan qiyamul lail. Mudah-mudahan segala aktivitas dan kegiatan kita senantiasa diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang kita tahu, di beberapa hari ke depan, tepatnya hari Kamis, itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Setiap kali datang tanggal 12 Rabiul Awal, maka memori dan ingatan kita akan lebih terfokus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti selain tanggal 12 Rabiul Awal itu memori dan ingatan fokus kita tidak mengacu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun energi dan juga gelombangnya lebih besar daripada waktu-waktu yang selainnya. Kenapa ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia? Karena kita betul-betul ingin mengamalkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 gamblang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua teladan yang baik. Secara sepintas, makna dari ayat ini berupa pemberitahuan, informasi kepada kita bahwa pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan yang baik, role model terkait dengan akhlak dan kehidupan kita. Namun sejatinya ma'asyiral muslimin, dalam makna pemberitahuan itu ada perintah yang tersirat kepada kita, adanya kewajiban untuk menaati, menteladani, mencontoh, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian ketika kita bisa atau berupaya terus mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kita itu sedang menjalankan ajaran agama, sedang mengimplementasikan kandungan dari Al-Quran. Kenapa? Karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kana hulukuhul Quran, akhlak Nabi adalah implementasi dari kandungan dan isi Al-Quran. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, kita harus betul-betul menyadari
bahwa akhlak baginda Rasul itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan makna dari ajaran agama Islam yang kita anut. Kalau umpamanya kita berbicara tentang akhlak, kita berbicara tentang moralitas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita lepaskan itu dari makna adanya kewajiban bagi kita untuk menjalankannya. Kenapa? Karena kita ingat adanya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi Shahihain, yang sumbernya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jelas beliau menyatakan, menggambarkan, mengilustrasikan kepada kita datangnya seseorang, ja'a rajulun, datang seseorang yang seseorang itu tampilannya, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada salah seorang dari sahabat termasuk Sayyidina Umar yang mengenali yang bersangkutan. Datangnya dalam kondisi tiba-tiba, dan itu khariqul adah, berbeda dari orang pada umumnya. Sebab kalau ada pendatang yang datang ke Mekah, pendatang yang datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamanya di Madinah, maka tentu yang bersangkutan akan tampak kusut dalam perjalanannya, diterpa angin, diterpa badai dan lain sebagainya. Ya, yang datang itu tidak dalam kondisi bajunya masih sangat bersih, rambutnya tidak aut-autan, dan kemudian yang bersangkutan bertanya, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, katakan kepadaku tentang Islam. Kemudian yang bersangkutan bertanya, akhbirni anil iman, bertanya tentang iman. Kemudian yang terakhir yang bersangkutan bertanya, akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, tolong jabarkan kepadaku apa yang disebut dengan ihsan. Jadi yang ditanyakan oleh yang bersangkutan Islam, iman, ihsan. Maka ketika kita berislam harus juga beriman. Ketika kita berislam dan beriman harus juga berihsan. Kenapa? Karena di akhir riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Umar, atadri manisail?" Wahai Umar, engkau tahu enggak siapa yang bertanya itu? Jawaban Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu wahai Rasul. Tawaduk beliau. Maka jawaban Rasul pada saat itu, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kita semuanya, terutama kepada kalian, untuk mengajari kalian semua tentang konsep agama secara komprehensif, yang itu memuat Islam, iman, dan ihsan. Maka kemudian tidak pantas orang rajin ibadah sendirinya, sholat tahajudnya getol, sholat berjamaahnya di awal waktu, rajin baca ayat-ayat Al-Quran, namun kemudian akhlaknya tidak baik. Ini tentu tidak relevan. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini perlu kita catat bahwa berlaku ihsan dalam konteks Islam itu hukumnya adalah wajib. Dari mana kita mengetahui berlaku ihsan itu hukumnya wajib? Ada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah dengan gamblang menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berlaku ihsanlah kalian semua, wahai kaum mukminin, kaum muslimin. Berlaku baiklah kalian semua. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan kalau kita ingat, kaum bapak umpamanya persis kita tahu, setiap seminggu sekali di hari Jumat ketika khotib menyampaikan khutbahnya, maka biasanya di akhir khutbah itu
Khatib akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'mulu bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berlaku adil dan juga berbuat ihsan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Tentu dalam konteks ini berbuat ihsan itu ada banyak manifestasinya, ada banyak tampilannya. Baik umpamanya terkait dengan pola relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik, ataupun umpamanya berlaku dengan pola relasi kita dengan keluarga, dengan masyarakat, bahkan termasuk dengan para pemimpin dan lain sebagainya. Cuma yang harus menjadi catatan kita harus ingat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala secara umum menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kalian semua wahai kaum mukminin kepada manusia yang lainnya, pada manusia pada umumnya dengan perkataan yang baik. Karenanya meskipun kita di alam demokrasi sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tidak layak umpamanya kita berkata atas nama kebebasan berkata, berpendapat, kemudian kita berkata-kata yang tidak baik. Kenapa? Karena ajaran agama kita memerintahkan kepada kita untuk berkata-kata yang baik kepada siapapun. Bahkan kita ingat, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, dalam surat Thaha ayat 41, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, juga kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam untuk datang berdialog, memberikan nasihat kepada Fir'aun. Maka yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi Musa, juga yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi Harun pada saat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Wahai kalian Musa dan Harun, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, dengan perkataan yang argumentatif, bukan dengan perkataan-perkataan yang brutal, yang kasar, perkataan yang tidak beradab umpamanya, bukan. Namun yang diperintahkan oleh Allah itu adalah perkataan yang lembut, yang argumentatif. Apa tujuannya? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Semoga Fir'aun itu bisa jadi dia ingat akan keberadaan dirinya, yang mana Fir'aun itu mendakukan dirinya sebagai Tuhan, ya. Dia akan teringat bahwa ketika dirinya mengaku sebagai Tuhan, maka muncul sebenarnya big question, pertanyaan besar. Harus sebagai orang-orang yang berpikir, kalau Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka pertanyaannya, sebelum Fir'aun lahir itu berarti tidak ada Tuhan. Waktu bapak dan ibunya Fir'aun itu kecil berarti belum ada Tuhan. Waktu kakek dan neneknya Fir'aun lahir belum ada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya baru ada pada saat Fir'aun dilahirkan. Jadi yang diajukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun itu menyampaikan nasihat agama, menyampaikan ajaran Islam yang tepat dengan qaulal layyina, dengan perkataan yang lembut, argumentatif, ya,
dengan kata-kata yang baik dan lain sebagainya. Atau kalau umpamanya dia tidak ingat, au yakhsha, atau bisa jadi Fir'aun takut dan menyadari kekeliruannya, kesalahan. Itu saja yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, tidak. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sederhananya kemudian kita, ya, bahkan kalau terkait dengan pola relasi kita dengan keluarga, dengan orang tua umpamanya, gamblang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua kalian semua harus berlaku baik, berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat keluarga, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ya, dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Maka kemudian dalam hal ini kita ingat, ya, konteks ihsan ini kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan kepada segala perkara. Kepada segala perkara, kepada hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan bawahan, hubungan kita dengan sejawat, hubungan kita dengan alam, dengan lingkungan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan. Tidak lain, harus berbuat ihsan. Sampai-sampai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qataltum fa ahsinul qatlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kalian mau membunuh, maka baguskanlah pembunuhannya. Apa maknanya? Ketika ada seseorang yang ditugaskan untuk melakukan hukum kisos umpamanya, al-ghazo, ya. Ketika al-ghazo diperintahkan oleh mahkamah pengadilan untuk mengeksekusi hukum kisos, maka al-ghazo tadi harus memperlakukan sang terdakwanya, ya, yang akan dieksekusinya itu dengan cara yang baik. Maka kemudian dalam Islam tidak ada umpamanya itu menyakiti, menzolimi, menyiksa, itu tidak ada. Bahkan termasuk ketika wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Ketika kalian menyembelih hewan, maka baguskanlah penyembelihan. Caranya dengan menajamkan pisaunya, caranya dengan memposisikan yang tepat ketika hewan itu mau disembelih. Ini yang diajarkan oleh Islam. Pada sesuatu yang kelihatannya kriminal sekalipun, Islam mengajarkan kepada kita untuk berlaku ihsan. Apalagi pada perkara-perkara yang baik. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ya, kita kemudian harus bisa merinci. Ketika kita berbuat ihsan dalam konteks pola relasi kita dengan Allah, pola ibadah kita dengan Allah, maka yang harus menjadi kesadaran yang paling inti adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, ketika kita menunaikan ibadah haji atau umroh, maka yang harus menjadi kesadaran yang paling fundamental dari diri kita itu adanya
kesadaran, awareness, keyakinan bahwa ibadah kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena dilihat oleh Allah maka jangan pernah ada agron, ada tujuan yang lain selain dari ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Motifnya menjalankan perintah Allah, motifnya ingin mendapatkan ridho dari Allah, motifnya ingin mendapatkan surga Allah, motifnya ingin dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan karena jabatan yang ingin diperoleh, bukan. Bukan karena ingin pencitraan, bukan. Bukan karena umpamanya ingin mendapatkan penilaian yang bagus di mata masyarakat, bukan karena itu. Ya. Namun karena betul-betul ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya. Lebih dari itu, ketika terkait dengan pola ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dilupakan juga adalah pemenuhan terhadap syarat dan rukunnya. Jangan kemudian saya mah sholat karena Allah, namun ketika ditanya tentang atau ketika melaksanakan sholat yang bersangkutan tidak tahu bagaimana tata cara wudhu yang benar, tentu ini menjadi persoalan. Ketika sholat umpamanya yang bersangkutan tidak tahu mana yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, mana yang hukumnya umpamanya akan membatalkan jika dikerjakan, mana yang hukumnya akan mengurangi pahala di hadapan Allah kalau dikerjakan makruhat, itu terkait dengan keilmuan. Ya. Apalagi kalau terkait dengan keilmuan ini kita paham betul. Imam At-Tirmizi, sumbernya dari sahabat Anas bin Malik, itu meriwayatkan satu keterangan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk berangkat sekolah, keluar dari rumah untuk berangkat ke masjid, untuk sholat berjamaah dan sekaligus mengikuti kajian. Barang siapa yang berangkat dari rumah untuk mondok di pesantren, fahuwa fi sabilillah, maka yang bersangkutan ada pada jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai kemudian yang bersangkutan kembali ke rumahnya. Jelas, gamblang. Lain kalau umpamanya orang agak keliru-keliru tapi dalam proses fi halit ta'allum, dalam proses belajar itu ma'fun anhu, diampuni oleh Allah. Ya. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, terkait dengan pola relasi kita dalam beribadah kepada Allah, itu tidak boleh diabaikan dimensi keilmuan terkait dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Bahkan ini viral di Facebook atau di YouTube, ya. Ini ada cerita yang disampaikan oleh Syekh Hisam Burhani dari Damaskus. Beliau bercerita katanya, dulu di Damaskus ada pemakaman yang tempat pemakaman yang masyhur, itu diisi oleh orang-orang baik. Dan di suatu waktu, ya, ada seorang ibu yang datang ke pemakaman itu, yang bersangkutan menjumpai penggali kubur, Al-Haffar namanya. Kata si ibu tadi, wahai bapak, tolong digalikan kubur untuk anak saya. Tolong digalikan kubur untuk anak saya. Maka tidak lama kemudian setelah kuburan itu digali, si ibu ini dengan disertai oleh beberapa orang membawa keranda jenazah. Yang keranda jenazah itu berisi mayit si anak ibu tadi.
Ya. Kemudian setelah keranda itu diturunkan dan jenazah itu siap untuk dimasukkan ke liang lahat, pada saat yang bersamaan si penggali kubur tadi, Al-Haffar itu, beliau mendapati ketika mayit itu mau dimasukkan ke dalam liang lahat, beliau menjumpai pada saat itu seolah-olah kuburan itu, liang lahat itu berubah menjadi taman yang dipenuhi oleh berbagai macam bunga yang sangat wangi. Dan tidak lama kemudian si penggali kubur itu melihat ada orang yang datang dengan menunggang kuda, dan orang yang datang tadi membawa mayit yang tadi mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Melihat kondisi itu, si penggali kubur tadi itu kemudian pingsan. Ketika pingsan, setelah disadarkan oleh yang lain, dia cerita, tadi ketika saya mau memasukkan mayit ini ke dalam liang lahat, saya mendapati peristiwa begini, begini, dan begini. Ya, selesai. Beberapa bulan kemudian, ma'asyiral muslimin, si ibu tadi datang lagi. Dia berpesan lagi sama kepada si penggali kubur tadi, Pak, tolong galikan kubur untuk anak saya. Ya. Ketika kemudian mayit tadi sudah siap untuk dimasukkan ke dalam liang lahat, peristiwa yang pertama terjadi lagi dengan dua kasus yang berbeda. Cuma pada kesempatan ini si penggali kubur tidak pingsan lagi karena beliau relatif sudah bersiap diri. Namun apa yang dilakukan oleh si penggali kubur ini? Dia bergegas mengejar si perempuan, wanita yang tadi memakamkan putranya. Kemudian ditanya, wahai ibu, mohon maaf, siapa yang tadi engkau bawa jenazahnya, mayitnya siapa? Kata si ibu tadi, wahai bapak, yang tadi meninggal itu adalah anak saya yang kedua. Kalau yang dulu itu anak saya yang pertama. Kata si penggali kubur kemudian bertanya, apa yang menjadi amalan dua anakmu ini, wahai ibu? Kata si penggali kubur tadi bertanya kepada si ibu itu. Maka si ibu itu menjawab, anak saya yang baru meninggal itu, adiknya itu kerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Kalau yang pertama itu kerjaannya dia sedang menuntut ilmu, mencari ilmu di pesantren kalau bahasa kita sekarang. Kemudian apa? Anak saya yang kedua itu hasil dari kerjanya sebagai tukang kayu diberikan kepada anak saya yang pertama yang sedang mencari ilmu. Dan ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang mencari ilmu dan wafat dalam mencari ilmunya, dikategorikan oleh Rasul sebagai syahid, dan termasuk Allah memuliakan orang yang membantu menginfakkan hartanya untuk orang yang sedang mencari ilmu. Maka ini menjadi jelas buat kita bahwa syarat yang pertama tadi, ketika pola relasi kita dengan Allah dalam ibadah, itu jangan pernah mengabaikan untuk berilmu, untuk mencari ilmu. Sehingga apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Mendengar itu, si penggali kubur tadi langsung bergegas berangkat ke masjid, ya. Kemudian dia berkata kepada Syekh Sayyid Burhani, wahai Syekh, saya mau belajar mencari ilmu. Kemudian kata Syekh, berapa umurmu sekarang? Umur saya 40-50 tahun. Apa yang dilakukan oleh orang yang menggali kubur tadi? Dia setelah itu dia belajar lagi matan ajrumiyah, matan takrib, dan kitab-kitab kecil lainnya yang di kita itu dipelajari di pondok-pondok pesantren yang itu levelnya ibtidai. Sehingga apa? Si penggali kubur tadi tidak lama kemudian berkat anugerah dari Allah, dia menjadi seorang alim, namanya terkenal sebagai salah seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Haffar, yang tukang penggali makam kuburan.
Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ini terkait dengan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ihsan kita umpamanya kepada sesama manusia, kepada orang tua, ya, yang pertama tentu kepada orang tua, kepada keluarga. Kalau kepada orang tua jelas ta'atuhuma, menaati orang tua, berbakti kepada orang tua. Menjadikan diri kita kebanggaan orang tua, tidak merepotkan orang tua dan lain sebagainya. Itu bentuk ihsan kita kepada orang tua. Ya, bentuk ihsan kita kepada yang lain, prinsipnya kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu prinsipnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau kata-kata kita enggak baik, tulisan kita enggak baik, ya, catatan WA kita enggak baik, Facebook, Instagram kita enggak baik, auliyasmut, lebih baik jangan berkata, lebih baik jangan nulis, lebih baik jangan komen. Kenapa? Perintah Rasul. Perintah Rasul. Maka integrasi kita, memadukan keislaman kita dengan kenegaraan dan kebangsaan kita, memadukan antara diri kita sebagai seorang muslim dengan seorang warga negara yang memiliki hak demokrasi dan lain sebagainya, itu patokannya sebagai seorang muslim, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Bukan berarti kemudian tidak boleh menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka ketika umpamanya kita sudah mengimplementasikan ihsan ini, maka secara tidak langsung kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan, dan bahkan secara tidak langsung kita sudah mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu orangnya sangat baik sekali. Rasul itu, Bapak Ibu, kalau dipanggil oleh siapapun, ya Rasulullah umpamanya, atau ya Muhammad, Rasul itu ucapannya, jawabannya cuma satu, apa? Labbaik. Jadi wahai Rasul, labbaik. Labbaik itu level jawaban yang paling, kalau dalam bahasa itu kromo inggil lah bahasanya gitu. Labbaik. Siapapun yang memanggil Rasul itu jawabannya labbaik. Nah, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dianugerahkan panjang umur, ya, sehingga kemudian kita terus bisa mencontoh, meneladani akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.